Oke, kita balik lagi masih bersama Lee Jong Hoon dan juga Moa yang postingan foto anaknya ini dibully oleh netizen dan diduga ini sepertinya Lee sudah mengenal orang tersebut, cuma masih kira-kira ya Lee. Kan Masih belum kira-kira. 100%. Ya, Jadi saya nggak boleh menuduh. Jadi intinya adalah lu selain ini juga pernah bermasalah dengan seseorang gitu ya. Selain, maksudnya dengan orang di tempat syuting ya. Siapa bos? Oh iya Iya, tempat iya, syuting iya. tadi ya. Yang pernah ceritain. ngatain lo dan Iya. akhirnya sempat berselisih paham gitu. Iya betul. Jadi, Bapak mungkin kayak ini- takut kayak bermasalah sama artis gitu. Iya, kalau sama artis saya nggak mau. Sama semua orang saya nggak mau cari masalah kok. Udah cukup sama yang mantannya kan. Iya. Udah cukup ya kan. Karena ya selain Lee Jong Hoon dan juga Moa, ada beberapa anak artis juga yang pernah dibully sama netizen. Coba kita lihat siapa aja, check this out. Anaknya dikomentari nggak didandani, Usi Sulistyawati beri jawaban bijak namun menohok. Anak gue. Waduh, Diduga Ini. mendapat tiket konser boyband Korea dengan cara cepat. Cinta Kuya, anak Uya Kuya pernah diserang fans K-pop. Ini Oh, saya iya, juga iya, benar-benar. pernah WhatsApp Papi Uya juga. Memang ini netizen ini kadang-kadang nggak mikir sih. Oke, sekarang Lee gantian tanya ke Papi Uya. Papi Balik. Uya. Silakan. Sebagai host tambahan saya bertanya, saat anaknya dibully itu gimana perasaannya sebagai orang Dulu tua? kalau anak gue sih kalau dibully itu udah biasa deh. Cuman pada saat itu dia diancam, dia ingin mau dikeroyok, mau Dipukulin dipukulin bareng-bareng. bareng-bareng di tempat konser dan macam-macam gitu. Iya. Sampai ada juga ada orang yang memprovokasi beberapa, tapi kalau gue pada saat itu bertindak cepat karena gue pada saat itu lagi di Indonesia ya, Iya, jadi dapat salah satu provokatornya adalah anak mahasiswi psikologi. Iya padahal Mahasiswi. berpendidikan loh, Ah. berpendidikan Tingkat loh. pendidikannya psikologi mahasiswi. loh itu, Iya, psikologi dan- lagi. tapi akhirnya dia minta Makanya. maaf. Ya, Minta sampai maaf, dia nangis-nangis diposting, kan. diposting, ya udah selesai. Yang sampai masuk ke Lambetura kan. Tapi itu Tapi- benar cuma gara-gara masalah tiket aja. Iya, Iri mereka aja, tuh kan netizen cinta tuh kadang-kadang mereka ngedenger gampang tersulut gitu. Mereka main serang Main serang aja. ya. Atau mungkin gini, Papi pernah punya merasa nggak punya musuh di lokasi syuting? Mungkin Kayaknya ya, banyak, Pak. banyak, Lihat dulu, banyak. lihat dulu, Banyak, Papi, ingat-ingat kayaknya. dulu. Pernah dikatain nggak waktu Karena di Papi lokasi Uya syuting? sering lirik-lirik kanan kiri, Bunda Astrid yang kirim. Iya, Nggak tahu. Iya, jadi Astrid kebuli anak sendiri. ya. Enggak. Jangan, Tapi nanti emang udah marah. kalau udah sampai mengancam sih pada saat itu, tapi cinta ya mungkin proses pendewasaan juga. Jadi cinta dulu nangis tuh ya. Nangis kan? banyak. Iya lah, Cuma pasti. bayangkan cinta masih dia udah SMP aja nangis, apalagi ini Lee anaknya Masih kecil. masih bayi Masih banget baby, dan udah baru 1 tahun. Nangis belum ada terus. dosa apa-apa ya udah Iya, dibegituin iya. kan. Makanya bullying kita nggak masalah, tapi kalau Iya. baby Udah kan dari ke anak, Tuhan, baru setahun belum ngerti apa-apa. Iya. Yang lo lakukan apa Lee? Saya baru sampai Indonesia juga, jadi saya sama istri kemarin obrol sama pengacara. Pengacaranya sama dengan Kak Usi yang itu. Ya. Jadi kita akan secepatnya bahas tim kita langsung ke polisi laporan. Iya. Karena polisi yang harus mencari kan, bukan kita yang bisa cari IT kan saya nggak Iya. punya kemampuan itu. Gitu. Sampai detik ini dia masih suka posting nggak si akun yang tidak jelas ini? Jadi puji Tuhannya kemarin, semua teman-teman fans ya. Fans pada kayaknya ngomong ke Instagram atau gimana, Heeh. akhirnya akunnya sendiri di blok. Oh, Jadi oke. Instagram sendiri posting, terima kasih saran-saran dan masukannya. Ini udah melanggar tata di Instagram, jadi akun ini kita hapus akunnya dia gitu. Iya. Jadi Instagram juga minta maaf ke kita, saya juga. Jadi ya tapi tetap meskipun dihapuskan kita bisa tetap cari. Iya, iya, Oke, iya, iya. iya. Sebenarnya saya gini kan, Moa itu orangnya having fun. Ya nggak apa-apa. Tapi namanya juga lagi hamil. Lagi hamil, berapa Iya. bulan sih? Ini bulan Juli ya lahir ya kita. Ya. Mau 8 ini. Ya bulan 8. Juli lahir juga. Jadi dia malam-malam itu sendiri kadang-kadang Ini ke kamar mandi. nggak hamil duluan ya, nggak kayak dulu ya. Apa? Nggak kayak dulu, nggak hamil duluan ya. Sekarang udah anak kedua ya. Enggak. Udah USG belum? Kira-kira tahu anaknya? Udah USG terus tapi kan dia sembunyi-sembunyi mulu. Oh, Pengen kasih surprise. umpet. Iya. Hide and seek. Heeh. Oke, Pak Ajufri ini Iya, Jeffrey. gimana kalau bullying itu gimana sebetulnya? Gini, kalau dalam Islam tuh Al-Quran melarang. Jangan kalian mengejek seseorang itu, siapa tahu yang diejek itu sebenarnya lebih baik daripada kamu yang mengejek. Pada dasarnya apapun yang terjadi seperti ini, itu dari hasad, hasud. Hasud itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu.
Itu hasud namanya. Al-hasada takulul hasanat kama takurun nalal khatab. Hasud itu memakan amal baik seperti memakan kayu bakar, api memakan kayu bakar yang kering, memakan ranting. Apa yang dilakukan ini itu nggak berasa dia. Bahwa amal kebaikannya habis itu. Hasud dia. Membuli-buli orang itu hasud. Dan hasud itu menghabiskan amal perbuatan kita. Gitu. Makanya nggak boleh kita kayak begitu. Dan orang yang dibully belum tentu juga lebih hina daripada kita. Gitu kan, yang baik yang menilai baik dan buruk kan Allah, memang betul. Tetapi kita memang melihat secara zohir. Kalau memang itu baik. Andai pun dia baik, andai pun dia benar, itu ibroh, pelajaran buat kita. Kalau nggak benar, jadi fitnah ujungnya. Oke. Gitu. Jadi itu udah jelas semua ya buat yang suka membuli ya. Iya. Dan Lee dan juga Moa ya. Intinya kamu akan terus usut ini sampai tuntas, keluar duit berapapun akan cari orang ini ya. Tapi kalau bisa jangan keluar banyak kan, kita nggak banyak uangnya. Loh Ya. orang di mana-mana tadi dia bilang saya nggak Gimana pelit. sih? Kan tadi Mau saya keluar bilang, duit berapa? kan tadi aku bilang, saya bukan sombong, saya keluar berapapun. Tapi Berapapun. saya sekali lagi bilang, saya Jangan kan banyak-banyak. nggak terlalu banyak duitnya, pasti cicilannya banyak. Jadi siapa tahu ada di sana gimana sih? pengacara Tapi yang Li, kasih endorse Li, ya. saran Ya, ya, nih, ya. saran apa Ya, untuk Li, ya. untuk Ya, ya. keluarga. Jadikan ini sebuah pembelajaran untuk dia. Iya, Hilangkan rasa dendam. oke. Sebab kalau untuk menghilangkan ini untuk pembelajaran buat dia dan buat hikmahnya buat orang lain, akan ada kebaikan buat kalian. Amin, amin. Hilangkan rasa dendam Iya, itu, tapi dendamnya niatkan kita bahwa ini hilangkan. adalah yang terbaik. Iya. Ini adalah hal Iya. niat baik Amin. supaya tidak terjadi buat orang lain. Berarti Iya, kalau amin, nanti amin. misalnya ketemu terus dia minta maaf, minta damai, akan dimaafkan langsung nggak kira-kira? Nanti kita tanya sama Baby Kimora. Nunggu gede dong. Kan yang masalah, Harus tahu lagi. kan yang masalah Baby Kimora. Berarti Ya, gak ya. maafin dong ya Pak ya? Oh, saya akan maafin. Tapi dia juga harus secara personal minta maaf sama Baby Kimora sampai Betul. dia jawab yes. Kalau nggak jawab yes, Jadi dia akan selama hampir setahun di depannya maaf. bercanda. Oke, nah setelah ini pemirsa ada DJ cantik, ada artis seksi yang katanya disantet oleh rekan sesama artis. Dia bilang katanya dia dikirim guna-guna oleh rekan sesama artis. Siapakah artis yang tega melakukan ini dan kenapa dia diguna-guna pemirsa? Dan kita lihat dulu video berikut ini, check this out. Silakan videonya. Sensasi kembali datang dari Dinar Miswari atau yang lebih dikenal dengan nama Dinar Candy. Disc jockey atau DJ yang lekat dengan kesan seksinya ini terkena ilmu hitam berupa santet. Hal ini diketahui dari sebuah postingan di Instagram story miliknya. Diduga santet yang menyerangnya tersebut dikirim oleh rekan sesama artis yang ia kenal dekat. Bahkan, ia mengaku sudah kedua kalinya dikirimi hal ini oleh orang yang sama. Diduga Dinar sampai mengalami sakit di bagian leher, kepala, hingga dada yang sesak. Bukan kali ini saja Dinar Candy membawa sensasi. Setelah sebelumnya pernah memposting sedang mencari suami untuk dirinya, postingannya pun menjadi heboh. Kini Dinar Candy kembali membuat gempar terkait dirinya yang diduga dikirim ilmu hitam. Apakah hal ini memang sengaja Dinar Candy lakukan untuk mencari sensasi belaka? Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sedang bersama dengan Dinar Candy. Assalamualaikum pagi-pagi pasti happy. Waalaikumsalam. Kita ada artikel dulu dan postingan, kita lihat, check this out. Iya. Dinar Candy dikirim santet oleh artis. Tapi sekarang udah sehat nih kayaknya, udah nggak ada masalah lagi. Nih, Kan Ini sekarang postingan bulan juga. suci Ramadan. Lu udah puas kirim santet ke gue. Artis kok mainannya dukun ya. Say. Hahaha. nah ini lo lagi kena santet tuh ya. Batu Itu nulis itu. pertanyaan aku yang kena santet ubinnya apa Kak Dinar? Soalnya yang disorot ubin. Ubin. Tapi benar lo diguna-guna. Jadi sebenarnya ini kan kalau yang kayak gitu Pak Ustadz nggak bisa dibuktiin Yang lo ya. rasa apa? Jadi Dinar tahun ini kena 2 kali. Januari jadi sakit sebelah sini ke sini. Terus kan Migrain Dinar ke kali. dokter, kalau ke dokter tuh dibilang itu kayak migrain gitu kasih obat. Iya. Nah Dinar minum obatnya 3 hari tapi nggak sembuh-sembuh sampai kayak seminggu tuh nggak sembuh, tetap aja sakit sebelah sini gitu. Terus? Terus aku merasa kayaknya dikirim santet kali ya gitu. Kayaknya. Kayaknya. Kenapa bisa langsung mikir ke santet? Emang Atau- sebelumnya pernah? Enggak, sebelumnya kata ada paranormal yang bisa lihat, katanya
ada yang ngirim gitu. Nah, kamu Jadi- mimpi dulu nggak awalnya? mimpi. Sempet mimpi tiga malam berturut-turut, jadi ada yang narik-narik tangan gitu. Hipno kali enggak? Emang ciri-ciri orang kena, kan guna-guna tuh sihir tuh ada ya Pak? Ada, Ajufri ada, ya? ada. Sihir sejak zaman Nabi Di, ada ya? di zaman Nabi Muhammad aja pernah disantet kok. Iya, iya. Pak Emang Ustadz, ada ya? Pak Ustadz bisa sembuhin nggak? Kalau bisa sembuhin, aku sembuhin ya. Wih, Gampang, Tempat Dinar. Muya aja tuh dihipnotis bisa dia. Tapi Nah. kok kamu bisa mikir itu artis sih? Iya. Kan tadi kamu bilang di instastory-nya kan. Iya. sesama Jadi emang artis punya masalahnya tuh sama dia. Jadi waktu pas temenan dulu, dia itu sering pergi ke dukun kayak gitu. Kayak misalkan ada masalah pacaran atau masalah karir, dia tuh suka, "Beb, antar ke sini yuk ke guru aku." Ngapain? Ya buat ini gitu. Terus pas ada masalah sama aku pikir dia kali ya gitu. Tapi nggak mau seuzon dia ya, dan dia juga nggak sebut nama juga. Nggak seujon tapi kamu tadi udah ngira. Jangan-jangan dia, itu seujon dong Neng. Nah sebetulnya tadi Ajufri sempat bilang katanya mimpi dulu apa enggak? Emang tanda-tanda ada sihir atau guna-guna itu ada melalui awal diawali mimpi? Iya, ya? ada yang diindikasikan itu Allah kasih sinyal tuh melalui mimpi biasanya. Dia tuh mimpi ular atau ada orang benci mimpi air kayak gitu. Itu biasanya diawalin dari kayak gitu. Atau ada misalnya ada tanda-tanda misalnya rumah tahu-tahu bedak kayak gitu. Kiriman biasanya begitu. Tetapi kalau saran AA sih harus tanya dulu orang ahlinya ya, ini disantet atau apa gitu. Jangan-jangan kita seujon juga sama orang, nggak boleh juga. Atau mungkin bisa juga tadi kan katanya sakit kepalanya sebelah, sakit leher, kolesterol kali. kolesterol Coba cek bisa, Udang ya. kurang minum air putih Iya. juga bisa. Salah tidur juga bisa. Salah tidur, kurang tidur juga bisa. Kebanyakan party kali ya. Wah, itu beda tuh urusan. Itu kita angkat tangan Angkat kalau tangan itu. kalau itu, tuh. Ya angkat tangan, put your hands up in the air. Enggak Pak Ustadz, beneran ini udah Gitu. ke dokter juga, udah periksa. Sekarang masih sakit nggak? Sekarang enggak lah, kan alhamdulillah bulan puasa, terus Dinar juga lagi kayak suka ngaji kayak gitu-gitu terus. Merukyah diri kali ya. Iya maksud itu biar terhindar dari yang kayak gitu. Tapi Iya. alhamdulillah bulan puasa ini Dinar udah sehat sendiri kayak gitu. Sehat dengan sendirinya? Iya. Loh kemarin berarti kamu nggak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya? Iya jadi kalau misalkan nih mau kerja Iya. kayak Tapi kan kamu nggak berat. selalu gitu kan, nggak selalu nggak kan? Sewaktu-waktu doang. Iya sewaktu-waktu doang. Oke. Tapi itu kayak ngeganggu gitu. Ngeganggu banget. Teman kamu ini yang dulu ini penyanyi atau bukan? Sesama artis kan Pokoknya katanya. mah artis aja kan, kalau Dinar bukan artis. Kalau Dinar kan DJ. Oh dia artis gitu ya? Oh, ada Dulu main sama masalah. Dinar lama tapi? Lama. Udah nggak makanya main lagi tahu. kenapa emang? Enggak, soalnya ada sesuatu yang menurut Dinar enggak masuk di akal gitu. Emang masalahnya Apa gede banget. contohnya apa yang nggak dimasuk akal tuh apa? Yang nggak masuk akal? Misalnya. Enggak enak lah bilang sini. Inisialnya apa? Hah? Enggak ada inisial, wah. Oh, Kalau ada artis- inisial artis- ketahuan. Oh saya tahu. Inisialnya Uya Kuya ya? Itu nama, bukan Oh. Enggak inisial. lah, uya-uya kan Dulu baik. temenan doang apa sahabatan? Hah? Dulu temenan doang apa sahabatan? Temenan hampir sahabat kali. Oh, Oke. sering kemana-mana bareng gitu. Iya. Gua Google. Oke bos. Oke Tapi bos. emang sambil di Google nih, masalahnya apa sih kalau sampai dia bener gitu ya ngirim-ngirim santet, kan berarti dia mau nyelakain kamu, masalahnya parah dong. Ya masalahnya kayak apa, dia mau pinjem uang, cuman aku nggak kasih gitu. Oh, masalah uang. Atau masalah percintaan? Ada sangkut pautnya? Enggak pernah satu tipe sama dia. Berarti ini cewek ya orangnya ya? Cewek ya? Cewek. Coba ketemu gak papi? Penyanyi dangdut gak? Ah, Hey. bukan. Enggak, bukan, pokoknya artis. Pernah tergabung dalam sebuah grup? Enggak tahu. Oke. Ya tidak bisa jadi. Iya, iya, tidak. iya, 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 iya. Ya, tahu gak kira-kira tujuannya Next, ada pertanyaan kira-kira kamu tahu gak tujuannya orang kalau emang orang Hmm. kirim kamu santet atau guna-guna ke kamu tujuannya apa kira-kira feelingnya tahu gak? Kalau kata paranormalnya ya katanya biar nggak ada jobnya, soalnya pernah dia juga si manajernya itu ngenselin job Dinar di salah satu kota, terus karena Dinar memang lagi show-nya lagi maksud tuh
partinya lagi hype banget, pas itu lagi banyak crowdnya, terus dia tuh ngundang Dinar sendiri, dia ngomong, katanya dia ngenselin, pas aku ngundang kamu tapi dia katanya nggak mau, katanya jangan sama Dinar gitu. Oh gitu, berarti dia, Persaingan nih ya berarti dia nggak DJ juga nggak? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih, Nggak tahu. oke. Atau peserta? Peserta member kali ya. Oke, apakah benar artis yang diduga mengguna-guna Dinar Candy adalah setelah ini, setelah di pagi-pagi pasti happy. Siapa bos? Siapa sih?